Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 6 Mei 2025. Kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 7 ayat 51 sampai bab 8 ayat 1a. Kisah berbicara soal sidang Mahkamah Agama Yahudi terhadap Stefanus. Stefanus yang disidang tetap pada prinsipnya bahwa Yesus yang diutus Allah telah dibunuh oleh mereka, sehingga membuat sakit hati orang-orang dalam sidang itu. Ia juga menegaskan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah, maka sangat tertusuk hati mereka, berteriak-teriak dengan menutup telinga, menyerbu dan menyeret Stefanus keluar dan kemudian dilempari dengan batu di hadapan seorang saksi, yakni Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ia juga menyampaikan permohonan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan Stefanus menghembuskan nafas terakhir. Dari bacaan Injil, Yesus berbicara soal roti hidup. Nenek moyang mereka telah makan mana, tapi mati lagi, lapar lagi. Dan sebenarnya bukan Musa yang memberikan roti itu, tetapi Bapa yang di surga. Dan Yesus meminta agar mereka mencari roti yang tidak akan membuat lapar, yakni roti hidup yang datang dari Allah. Maka dia menegaskan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudaraku terkasih, berbicara soal makanan, tujuannya adalah mempertahankan kehidupan. Namun, kalau kita hanya makan roti biasa, kenyang sesaat, namun akan lapar lagi. Maka Yesus meminta agar orang-orang mencari hidup dengan makan roti kehidupan.
bukan hanya roti biasa, dan itu adalah percaya kepada Yesus, mendasarkan hidupnya hanya kepada Yesus. Oleh karena itu, kita diajak tidak hanya mengejar roti duniawi yang membuat lapar lagi, melainkan mencari roti hidup yang memberi hidup yang kekal. Percaya berarti menyerahkan hidup hanya kepada Dia, Sang Sumber kehidupan, yakni Yesus Kristus, Tuhan kita. Namun tidak mudah untuk mengandalkan hidup kepada Yesus Kristus. Tantangannya tidak ringan. Konsekuensinya berat. Seperti yang dialami oleh Stefanus. Ia yang makan roti hidup, mempercayakan hidupnya kepada Allah lewat Yesus Kristus, harus mengalami kematian fisik. Namun ia memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, makan roti hidup berarti menyerahkan diri, mempercayakan hidup hanya kepada Yesus dengan segala konsekuensinya, yakni mendapat tantangan, kesulitan, hambatan, penjara, bahkan kematian. Namun akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Hidup bukan hidup duniawi, tapi hidup surgawi. Maka kita boleh bertanya sebagai titik permenungan kita, sudahkah aku selalu mencari dan mengusahakan untuk memakan roti hidup, yakni percaya kepada Yesus dengan segala konsekuensi-konsekuensinya yang tidak mudah, namun akan membawa kepada kehidupan yang kekal, seperti disabdakan oleh Yesus sendiri. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, mempercayakan hidup hanya kepada Yesus Kristus, Sang Roti Kehidupan, agar akhirnya kita mendapatkan kehidupan abadi. Semoga akhirnya jiwa kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus, berserah diri kepadanya sebagai bentuk makan dan minum tubuh dan darahnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Kau beri jaminan hidup abadi, yakni Yesus Kristus, Sang Roti Kehidupan. Biarlah roti itu terus mengenyangkan kami, memberi hidup ilahi, dan menguatkan kami. Dan kami tanggapi dengan iman yang benar, iman yang tangguh, iman yang kokoh. Maka kuatkan kami bila iman kami kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga akhirnya
dengan iman itu, kami pantas dan layak untuk memiliki hidup yang kekal. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mencari rezeki. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk terus mengusahakan pola hidup yang sehat, hidup yang berkenan kepada Allah, dengan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menimbulkan penyakit. Terima kasih untuk sumbangan panjenengan bagi gereja, lewat doa-doa, pemberian tenaga, waktu, pemberian karya, dan juga dana yang sungguh akan membantu gereja dalam pewartaan Injil. Mari kita usahakan untuk ambil bagian dalam karya-karya itu, agar kita benar-benar menjadi murid-murid Tuhan yang siap diutus kemanapun juga. Pada bulan Maria ini, kita giatkan doa-doa rosario, baik pribadi, keluarga, lingkungan, maupun di tempat-tempat peziarahan. Semoga kita mampu menelan Bunda Maria dalam beriman yang setia sampai akhir. Terima kasih atas peran serta panjenengan di dalam penggalangan dana dari Paroki Bandung Wonosari, Gunung Kidul. Amplop yang masih tertinggal atau yang masih ingin menambah jumlah sumbangan bisa memasukkan amplop di kotak-kotak dekat pintu-pintu masuk gereja. Ditunggu 2 minggu ke depan. Kita tunjukkan kasih kita kepada sesama lewat donasi-donasi kita. Saya yakin panjenengan semua umat kudus punya hati yang besar. Dan mudah-mudahan Paroki Bandung Wonosari mampu membangun pasturan yang memadai. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.